Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Teman-teman yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya Arif Billah alias Jojok Suparjo. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah tema dengan judul Plintat Plintut. Teman-teman yang berbahagia, perilaku manusia kadang sulit ditebak. Pikiran manusia bisa berubah dalam waktu yang relatif singkat. Perubahan bisa dipengaruhi oleh faktor internal dan bisa juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Nah, dari faktor internal, mengapa kita harus mengubah pikiran? Itu karena ada sebuah nurani yang membisik di dalam jiwa kita bahwa kita harus mengubah pikiran. Itu biasanya dari hal yang buruk ke hal yang baik. Sedangkan dari faktor eksternal, biasanya disebabkan ada yang menjanjikan suatu keuntungan yang lebih baik bagi dirinya. Hal tersebut umumnya sering terjadi pada orang-orang yang tidak memiliki prinsip yang kuat dalam hidupnya. Teman-teman yang berbahagia, arti prinsip adalah asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar ketika kita berpikir, bertindak, berperilaku, dan berbuat sesuatu. Kalau kita definisikan lebih luas lagi, prinsip adalah suatu aturan umum yang dijadikan sebagai petunjuk berperilaku. Prinsip akan berkait dengan apa yang menjadi kebutuhan hidup, tujuan hidup, dan nilai-nilai hidup yang dianut oleh seseorang. Saya punya cerita, teman-teman. Cerita ini adalah cerita tentang 2 batalion Angkatan Laut. Jadi 2 batalion Angkatan Laut melakukan latihan peperangan dan 2 batalion tersebut masing-masing menggunakan kapal yang sudah sangat tua. Dilakukan pada malam hari, dan pada malam hari yang pekat itu berangkatlah kedua kapal perang dari arah yang berlawanan. Setelah selesai latihan peperangan, tibalah gilirannya mereka untuk kembali ke pelabuhan masing-masing. Pendek cerita, malam yang begitu gelap gulita dan keberadaan masing-masing kapal sudah tidak dapat dideteksi di dalam monitor kapal tersebut. Tiba-tiba tampak dari kejauhan kerlip lampu. Sang komandan salah satu kapal memberikan perhatian dengan corong loudspeaker yang ada di kapal tersebut. Perhatian, tolong ubah haluan Anda. Kalau tidak, maka kapal Anda akan bertabrakan dengan kapal kami, atau Anda akan kami tembak. Itu ungkap sang komandan. Kemudian dari lampu yang berkelip itu ada jawaban. Anda yang harus mengubah haluan. Kalau tidak, Anda akan hancur berantakan. Teman-teman yang berbahagia, kapal perang semakin mendekat. Lampu yang berkelip pun tidak goyah, tetap
berdiri tegak. Setelah sang komandan memperhatikan dengan seksama, ternyata lampu yang berkelip itu adalah sebuah mercusuar untuk memandu kapal berlabuh. Semoga Anda dapat memahami maksud cerita singkat tersebut. Apa yang dapat kita simak? Sebuah prinsip harus ibarat mercusuar yang tidak mungkin berpindah-pindah. Ia harus kokoh, tegak dalam posisinya, tidak takut dengan ancaman apapun demi keselamatan orang banyak. Nah, dewasa ini, teman-teman yang berbahagia, banyak sekali orang yang kehilangan prinsip dalam hidupnya. Mereka pantas kalau kita beri julukan sang pelintat-pelintut. Mengapa? Karena mereka memang pikirannya pelintat-pelintut. Misalnya, setelah menyatakan sesuatu dan dia setuju terhadap respon dari orang lain, maka tiba-tiba berubah dalam sekejap menjadi tidak setuju. Kemudian sifatnya selalu begitu. Label pelintat-pelintut diberikan kepada orang-orang yang dianggap tidak konsisten dalam menyikapi ketetapan hatinya. Dan biasanya mereka jalir akan janjinya. Pelintat-pelintut ini bisa terjadi untuk kasus yang sepele. Bahkan ini akan merebah kepada hal yang besar. Dan tidak seorang pun sudi diberi label orang yang suka pelintat-pelintut. Karena pelintat-pelintut itu diartikan sebagai orang yang kurang memiliki pendirian, tidak berketetapan hati, dan tidak berprinsip. Menurut John Powell, ini saya baca dari sebuah website, tapi saya lupa addressnya. Beliau mengatakan bahwa prinsip hidup adalah wawasan yang bersifat umum, yang diterima atau diletakkan pada situasi yang dipilih. Misalnya begini, kita memegang prinsip bahwa yang baik harus dilaksanakan, sedangkan yang buruk harus dihindari, harus dihindarkan, harus ditinggalkan. Maka prinsip ini mengarahkan perilaku kita untuk memilih yang baik dan menolak yang buruk ketika dihadapkan pada pilihan dua hal tersebut. Orang-orang yang tidak memiliki ketetapan hati, pendirian, dan sikapnya mudah berubah-ubah, mengikuti ke arah mana angin bertiup, biasanya masuk angin. Pendapatnya seringkali berupa pendapat orang lain, atau berpihak pada situasi yang paling menguntungkan bagi dirinya, yang paling aman bagi dirinya. Itulah ciri-ciri orang yang tidak punya prinsip. Orang-orang seperti ini termasuk yang tidak mengenal dirinya. Padahal pengenalan diri merupakan fondasi bagi seseorang seumur hidupnya. Karena itu Socrates menulis "Kenalilah dirimu" di pintu gerbang sekolahnya di Athena. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Teman-teman, mengenal diri seringkali dirasa sebagai sesuatu yang sangat menyakitkan. Mengapa ini? Karena bagi kebanyakan orang tidak mudah untuk dapat menerima kenyataan bahwa dirinya memiliki kelemahan. Padahal secara positif dalam usaha mengenal diri adalah mampu menerima kekurangan yang ada pada diri sendiri, yaitu dengan menerima apa adanya dan mengembangkan hal-hal positif yang dipunyai oleh dirinya. Dengan sendirinya nanti hal-hal negatif akan semakin
berkurang. Orang yang tidak punya prinsip biasanya akan berlaku menyalahkan orang lain. Ketika gagal di dalam mencapai apa yang diharapkannya, dia selalu blaming. Dia akan terus mencari kebenaran untuk kelemahannya. Dan biasanya ada pembenaran terhadap kelemahannya. Mencari kebenaran dan mencari pembenaran. Akibat yang lebih parah, dia akan mengingkari dan menganggap bahwa kegagalannya diklaim sebagai akibat kesalahan orang lain. Sahabatku yang berbahagia, mari kita tegakkan prinsip dalam hidup, terutama ketika kita dihadapkan pada situasi yang mengharuskan kita untuk memilih. Gunakan nurani, kembangkan ide. Ide itu interpretasi, deskripsi, dan evaluasi, sehingga kita tidak menjadi orang yang menganut mazhab pintat-pintut, yang akan merugikan diri kita sendiri dan tentu merugikan orang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.